Damang baina remaja nako sebelum di kuliah HKBP Sungaliat naro apa dari bagasa Borino di pertanian angka suam sumanina amanami inanami saluhukna ruas di kuliah dan di Jaya Bube songsoni anak rato na menyaksikan secara live streaming pertanian angka di bagasa Borino upasaha tayo kita salam nami shalom bagi kita saluhukna Adorang tambay pa patangin natin ito sa Panginoon, yung mulo sa pasahan dito at ibada, matangiyang manita ito sa Rabata. Matangiyang manita. Amin. Dan puji Tuhan. Dan puji Tuhan, mari kita nomor 14 ayat 1 dan 22. Marhite-hite buat ini bata ama dohot buat ni anak Tuhan Yesus Kristus perbadian dan peperangan dohot tanahon. Amin. Parangihon hamuma natamani Tuhani marguru sandok lomoni rohana marparbuehen parbuhe marhite-hite saluhut pulau naringgan oloi hamuma jahuba marhite lasti roha robe mahamu junona marhite-hite olok-olok. Haleluya. Martanian manita Ale Tuhan lebatana sangat jalan abadiyah diramo di jalan donggo mihodo huriam marhite-hite todimi ibahani upangino hami wae ko lehon manihami roha panguyon asa malas ni roha hami mangulahon na nidokmi somon panguni anakmu tu amanah say pararat man harajawanmu jana say ikan terbay galup hari bilangan ni hak tanah porsialiho asalan berita guarna bagiyai jana daputan hangun hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan teman-teman kita untuk epistel di pertanian di Bagasa Porngino dibuat sian dua Musa video dua betul memukasian ayat saja satu ayat sian marga kisoring mahita pancahasa dimulai kami masian ayat nabar dulu dan jadi para ratonmu barita gagap jalan unang paherang tanganmu rat lohot berjahat gadis tidak menghagibon
Napukus pedang jari api namu di pargelutanna. Mulujuk pakolo bunyi musuh malam hari dan hidup ikon bulat kolonmu itu di bana. Mulu sidahu kanu ini halak nama kagigihun ho. Dati di baheng suratna dan jari pasopo pihak ikon pahehew mulai rapohot binuanna. Dan jadi pandanganmu umum halal nabubus hasosokonmu di pargelutannya. Saya pakolang mahusian hata gagap jalan jadi mati ngunmu halak naridang dohot natigor aida nguruk ahu mamitori halak parjahat rapi tadi ayat siat jadi nguruk halak dalam ayat Tuhanmu halak dalam halak dalam namamu jadul yang mesir bisi doang usahatna marku dua kanak mangihun hatan di batar jangan au peusat amin. Dan puji Tuhan kan taniang pangituanan mari kita bersatu dalam doa. Bapak Saudara, kami banyak puji syukur atas berkat yang Tuhan kepada kami pada malam ini, di mana kami telah menjalani hari yang Tuhan berikan dari pagi, lalu malam tidur hingga sekarang. Semuanya berkat perlindungan Tuhan sehingga kami bisa berkumpul di gerejamu dalam mengikuti ibadah pertanian komplek setiap minggu, setiap hari selalu. Ya Bapak, terima kasih atas penyertaanmu yang mengirimmu dari rumah ke gereja ini. Ya Bapak, kami akan mendengar sebagian dari firman yang akan disampaikan Bapak Pendeta juga para lalu di sini. Pukul hati dan telinga kami agar bisa mendengar dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu, luas-Mu yang ada di lingkungan Sungai Liat ini ya Tuhan, yang mana mereka yang menderita terbaring sakit, penjahitan bulu papahan, ya Bapak berkati dia inang itu beri kesembuhan, juga kepada Nyonya Simatupang bulu tabaran dari Bali, ya Bapak inang terbaring sakit, jamalah sakitnya Tuhan beri kesembuhan baginya. Begitu juga anak kami Samuel selang kali di hari yang lalu telah keluar dari rumah sakit karena menderita penyakit demam berdarah. Juga kami berdoa bagi program-program gereja yang ada kami susun dalam jangka setahun ini. Ya Bapak, kami serahkan dalam tangan di mana kami orang lemah, kami hanya bisa memohon ke dalam tangan-Mu, berikan kesembuhan, berkati obat yang diberikan dokter kepada yang terbaring sakit. Juga berkati kami semua yang ada di sini Tuhan, lindungi kami. Juga sebentar kami akan kembali ke rumah masing-masing. Ya Bapak, antarkan kami dalam perjalanan hingga sampai ke rumah dalam keadaan. Ya Bapak, kami orang lemah Tuhan, banyak sekali kami kelemahan kami. Kami bersandar kepada-Mu saja, Tuhan yang membimbing kami, menyertai kami dalam setiap langkah kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa serta mengucapkan puji syukur. Amin. Dan puji Tuhan kan menjadi nomor 120 ayat saja. Sayuna Parara
karunia Allah dan dari Yesus Kristus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu remaja dan pembulung yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini didasarkan pada Kisah ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Kisah para Rasul 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Seperti biasa Bapak Ibu remaja dan sebelum kita membuka Alkitab kita dan kita membaca secara responsorial. Dari ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia mengenal sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah orang-orang mereka melakukan mayat itu, mengusungnya keluar dari kuburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang terjadi. Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekian tanah itu kamu jual. Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu perempuan itu seketika itu juga ditempatkan Petrus dan puslah nyawanya. Ketika orang-orang itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menurunnya ke samping suaminya. Kita baca bersama ayat 11. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu remaja dan pembulung yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, berbagi berkah merupakan salah satu acara televisi yang pernah disiarkan di Trans TV dengan memberikan bantuan kepada keluarga yang kurang mampu, baik itu berupa uang, sembako, dan juga peralatan rumah tangga lainnya. Kemudian juga gereja kita mencoba di beberapa waktu yang lalu untuk memberikan bantuan kepada jemaat gereja kita HKBP Sengalian yang terkena pandemi COVID-19 melalui sembako yang kita berikan. Dari kedua contoh ini, hidup berbagi dengan sesama memang indah. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul juga memperlihatkan sebuah tradisi pada masa jemaat mula-mula yang mana memiliki hati yang mau berbagi dengan sesamanya. Apa yang menjadi harta seseorang adalah milik bersama. Misalnya Bapak Ibu, jika menjual rumah ataupun hasil ladang, maka hasil penjualannya dipersembahkan kepada rasul-rasul yang nantinya akan dibagi-bagikan kepada setiap jemaat sesuai dengan kebutuhannya.
Tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya itu adalah miliknya sendiri, tetapi kepunyaan bersama. Kita bisa melihat di Kisah Para Rasul 4 ayat 32. Dengan tradisi ini maka jemaat mula-mula tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Tidak boleh ada yang berbohong dengan hasil penjualannya. Semua harus diberikan kepada para rasul-rasul. Demikianlah cara hidup jemaat mula-mula. Mereka sehati, sejiwa, dan juga saling bertolong-tolongan menanggung beban satu dengan yang lain. Bapak Ibu remaja Apostol yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Barnabas, Ananias, dan Safira, mereka lah salah satu atau contoh jemaat mula-mula yang memberikan hasil penjualan ladangnya dan juga mempersembahkannya kepada rasul-rasul yang nantinya akan dibagi-bagikan kepada setiap orang menurut keperluan masing-masing. Namun Bapak Ibu, hanya Barnabaslah yang berlaku jujur. Sebab ia menjual harta atau tanah miliknya atau ladangnya dan memberikannya sepenuhnya kepada rasul-rasul. Tetapi firman Tuhan pada malam hari ini kita bisa melihat Bapak Ibu, sepasang suami istri, Ananias dan Safira, mereka menjual tanahnya, tetapi mereka menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Mereka tidak jujur atas apa yang telah disepakati kepada jemaat mula-mula. Setiap harta yang dimiliki adalah kepunyaan bersama. Bapak Ibu remaja Apostol yang terkasih, secara hak milik sebenarnya kalau Ananias dan Safira pun menjual ladangnya dan memiliki hasil, bisa menyimpan sedikit dari hasil penjualannya. Tetapi apa yang ada? Dia berbohong kepada Petrus. Di saat Petrus berkata, apakah sekian yang kau jual? Mereka berkata, iya. Lalu Petrus berkata bahwasanya bukan manusia yang engkau bohongi, tetapi engkau membohongi Roh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, memang betul bahwasanya manusia bisa melihat apa yang ada dalam matanya, tetapi Tuhan mengetahui isi hati. 1 Samuel 16 ayat 7. Tuhan juga menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. 1 Tawarik 28 ayat 9. Sehingga tidak mungkin ada yang tersembunyi baginya. Oleh perilaku Ananias dan Safira, hukuman pun menimpa mereka, yaitu harus kehilangan nyawanya atau meninggal dunia. Ananias terlebih dahulu meninggal dunia, lalu disusul oleh istrinya 3 jam kemudian meninggal dunia. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu ke-8 Trinitatis yang sedang kita jalani, yaitu melawan suap dan korupsi. Suap dan korupsi masih marak terjadi di negara kita. Dan juga tidak menutup kemungkinan bahwasanya di gereja-gereja juga terjadi atas adanya kesempatan dalam kesempitan. Oleh karena itulah dibentuk di dalam sebuah lembaga pemerintahan ataupun organisasi gereja, tim audit dan verifikasi itu didirikan. Di dalam aturan peraturan HKBP pasal 11 di dalam bab organ pelayanan, salah satu tertulis Badan Audit HKBP yang mana nantinya akan bertugas untuk meneliti proses keluar masuknya pengeluaran ataupun pemasukan uang yang dikelola oleh gereja. Bapak Ibu remaja Apostol yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari melalui firman Tuhan pada malam hari ini, yang pertama, jangan menjadi pelaku korupsi dimanapun kita melakukan pekerjaan kita.
Yang kedua, Bapak Ibu, jika berhasil mengelabui manusia dengan kebohongan, ingat, Tuhan Allah tidak bisa dicobai. Yakobus 1 ayat 3. Dan juga Tuhan Allah tidak bisa didustai. Yang ketiga, Bapak Ibu, jikalau kita sepakat memberikan persembahan untuk gereja, jangan mengurangi apa yang telah disepakati dengan sebuah kebohongan. Yang terakhir, Bapak Ibu, yang keempat, hidup harus mau berbagi. Layaknya jemaat mula-mula yang mau berbagi untuk sesamanya. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Mazmur 37 ayat 27. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas kesempatan yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kami saat ini pada malam hari ini. Kami bisa ya Tuhan berkumpul sebagian dari jemaat-Mu beserta dengan para halado di ruang konsistori ini, dan juga melalui panduan live dari Facebook. Kiranya ya Tuhan, jemaat-Mu yang mendengarkan atau yang mengikuti kebaktian ini, Tuhanlah yang memberkati kami masing-masing pribadi lepas pribadi untuk mengerti firman yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Tuhan, kami tahu bahwasanya tidak mudah kami untuk mengetahui firman-Mu, apalagi untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Namun melalui Roh Kudus kami memohon ya Tuhan, Engkaulah yang memampukan kami untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Terlebih pada malam hari ini ya Tuhan, kami diajari melalui firman-Mu agar kami layaknya seperti jemaat mula-mula yang mau berbagi satu dengan yang lain. Setiap harta dan kepunyaan yang dimiliki oleh seseorang menjadi kepunyaan bersama, sehingga salah satu dari sekitar pun tidak ada yang merasa berkekurangan, oleh karena mau saling membantu. Untuk itu ya Tuhan, ajarlah kami melalui Roh Kudus. Ketika kami telah menerima berkat dari Tuhan, kami mau untuk berbagi dengan sesama kami, sebab kami tahu ya Tuhan, jika Engkau memberikan berkat kepada kami, masih ada orang yang juga membutuhkan berkat. Kiranya ya Tuhan, kami mau untuk berbagi berkat dengan sesama kami. Tuhan, melalui firman-Mu juga pada malam hari ini, ajarlah kami ya Tuhan untuk jujur dan tidak berbohong kepada sesama kami manusia. Jikalau ya Tuhan kami berhasil mengelabui sesama kami manusia, tetapi Engkau ya Tuhan mengetahui segala apa yang ada di dalam hati kami. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu ya Tuhan. Untuk itu ajarlah kami ya Tuhan sebagai ciptaan-Mu untuk berlaku jujur dan tidak berbohong ya Tuhan kepada sesama kami manusia. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya menguatkan iman kami untuk menjalani hari-hari yang akan Tuhan berikan kepada kami. Kami tahu ya Tuhan, hidup yang Engkau berikan kepada kami, waktu yang Engkau berikan kepada kami masih banyak. Untuk itu kami berserah kepada-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami untuk mempergunakan waktu kami sedemikian rupa, agar kami beroleh hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Pada malam hari ini juga ya Tuhan, kami sampaikan ke dalam tangan pengasihan-Mu jemaat Tuhan yang bergumul oleh karena sakit penyakit, dan khusus ya Tuhan, Nyonya Panjaitan Boru Pampahan, Nyonya Simatupang Boru Huta Barat. Tuhanlah yang menjamah mereka, berikan kesehatan dan angkat penyakit mereka ya Tuhan. Kehendak-Mu lah yang terjadi di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Dan jemaat Tuhan yang sudah beberapa tahun pun yang mengalami sakit penyakit, yang belum bisa seutuhnya beraktivitas seperti biasanya, terbaring lemah di rumah ya Tuhan. Engkau yang menjamah mereka, juga yang memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan, tenaga medis, serta keluarga yang turut serta membantu proses penyembuhan. Jemaat-Mu yang bergumul oleh karena ekonomi, terlebih di masa pandemi saat ini. Beberapa jemaat Tuhan yang mungkin ada tidak bisa lagi bekerja di tempat sedia kala oleh karena sesuatu hal. Kami mohon Tuhan,
Engkaulah yang memberikan kesabaran kepada seluruh jemaat kami yang belum bisa mendapatkan pekerjaannya sampai sekarang. Namun kami yang tidak percaya yang menentukan atau yang menunjukkan pekerjaan mereka nantinya kembali, dan mereka bisa untuk mencari nafkah, terlebih kepada orang tua untuk membutuhi kehidupan anak-anak. Berkati ya Tuhan setiap orang tua, berikan kesehatan, sukacita. Jikalau punya Tuhan bergumul oleh karena sesuatu hal yang terjadi di dalam keluarga ataupun anak-anak, kami mohon ya Tuhan, Engkaulah yang memberkati kami, memberikan kami kekuatan atas segala pergumulan hidup yang terjadi kepada kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Namun di atas segalanya, ampuni kami ya Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan kepada sesama kami manusia, terlebih di hadapan Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kehadirat Tuhan. Amin. Kita puji Tuhan karena kita ED nomor 255 ayat 1. Tataknya rumah pelihata Tuhan lupa di bata. Adi di bata amanah mina di bano gija. Olu haruman isa luhut si leho-leho nadika dohot nasa ulibasa nama uliutus. Ubasahat hami masyan nani lehon mitu hami pilihan nami dohot. Saya jalo may gabi guap na khusus di jodoh. Pasu-pasu may jalara moti. Asa pupak saya kami pilihan non. Bati puluhan harajaon di tonga-tonga ni huyam dohot di portidio. Buhay maruhanami marhiti-hiti totin. Asalam bukan dahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauniati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Rahmi kita madok. Tanyaan aku batai. Ali yang nami dari berbijam. Saya dimurkai makuamu. Saya maharajamu. Saya saut mau meloham berbohong dan berbijak. Leon matahari saya dari mahaluan siap hari. Saya sama dosa nami sama pada sanami. Hidup saya roman nama dosa kami. Unang kami ketiga untuk pengguna. Kedua mahami siang pangaku. Paihon aku naharajau. Dot hagugo. Rodi asangapun sadiring didengna. Amin. Asin rohani Tuhan Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani di bata ama. Dohot parsaor ni tobi purbadia menotong matungani hita saduhutna. Amin.